Di tengah riuhnya bursa transfer dan sorotan publik, nama Eliano Reijnders mendadak jadi pusat perhatian setelah kabar kepindahannya ke Persib Bandung menyeruak luas. Meski masih terikat kontrak panjang dengan PEC Zwolle hingga beberapa tahun mendatang, ia memilih jalur beresiko, meninggalkan zona nyaman Eropa demi menit bermain dan peluang baru di Indonesia. Keputusan itu menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang membuat seorang pemain muda Belanda berdarah Maluku rela meninggalkan panggung Eredivisie demi Maung Bandung? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu menelusuri akarnya terlebih dahulu, menengok perjalanan masa kecil dan identitas yang membentuk sosok Eliano sejak awal. Bab 1. Akar dan Identitas. Eliano Reijnders lahir di Finlandia saat ayahnya masih aktif bermain sepak bola. Ia menempuh pertumbuhan sepak bola di Belanda, tepatnya di Zwolle, pada sebuah akademi klub ternama sepak bola Belanda. Dalam perjalanan beranjak dewasa, ia meniti karir melalui jenjang kelompok umur, tim U17, U19, hingga U21. Semua itu dilaluinya dengan ketekunan sampai, pada suatu waktu, ia dipromosikan ke skuad utama. Ia bukan sekedar menapaki jenjang biasa, ia menapak dengan ragam kemampuan dan kedalaman lapangan. Kehadiran Eliano di sepak bola Belanda tak lepas dari warisan darah ibu kandungnya yang berasal dari Maluku, Indonesia. Ibu bernama Angelina Reijnders Leka Tompesi, putri Maluku, menjadikannya memiliki akar Indonesia yang kuat sekali. Kakeknya lahir di Jatinegara, ibu kota negara, dan mewariskan ikatan tanah air yang menyatu dalam darahnya. Hal ini menjadi ruh kisah hidupnya, meski ia tumbuh dan berkembang di tanah berbeda. Semasa remaja dan awal karir profesional, Eliano menghadirkan permainan fleksibel. Bukan hanya di sebelah sayap kanan, melainkan ia menjelma menjadi gelombang serang sayap, gelandang sayap, bahkan bek kanan. Ketika musim lalu menjelang akhir, namanya menyala di PEC Zwolle dengan puluhan penampilan reguler, beberapa gol, dan assist yang menggambarkan kematangannya. Musim peralihan pun sempat membawa dirinya ke Utrecht dalam wujud pinjaman tim muda sebagai percikan peluang baru sebelum kembali ke kota asal karirnya. Bab 2. Naturalisasi dan pilihan hati. Dalam suatu titik waktu, tepatnya saat DPR menyetujui permohonan kewarganegaraan, dirangkai momen penuh arti. Komisi DPR RI menyepakati bahwa Eliano dan rekan seangkatannya menjadi warga negara Indonesia. Keputusan ini dilatar belakangi warisan darah ibu dan nenek dari Jakarta serta Maluku. Prosedur formal pun dikebut. PSSI bergerak cepat, Menpora mendukung hingga proses pengambilan sumpah dilakukan di luar negeri demi efisiensi waktu. Ketua Umum PSSI kemudian memperkenalkan Eliano sebagai bagian dari rombongan naturalisasi. Pengumuman ini memicu langkah karirnya menuju lapangan internasional, peluang unik bagi pemuda serbabisa tersebut. Momen ini bukan sekedar formalitas, melainkan perjalanan menyatu antara sisi keluarga dan kebanggaan sebuah bangsa. Tak berhenti pada itu, Eliano turut mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam rangka kualifikasi Piala Dunia. Ia tampil dalam laga debut menghadapi Bahrain, menandai babak baru perjalanan karir globalnya. Bab 3. Mengukir jejak di Timnas Indonesia. Debut resmi Eliano berseragam Garuda terjadi dalam momen syarat ketegangan. Laga kualifikasi Piala Dunia Asia menghadapi Bahrain. Pertandingan berakhir seri 2-2 dan Eliano menjejakkan langkah pertamanya di panggung internasional dalam babak kedua. Ia bermain sekitar 45 menit, memberi sentuhan pertama, memperkuat jati diri barunya. Namun, perjalanan ke timnas tak selalu hijau terang. Seiring bergulirnya laga lanjutan, namanya sempat absen dari skuad, seperti saat pertandingan melawan China dan Jepang. Hal ini menimbulkan reaksi dari publik dan juga dari Ketua PSSI yang menegaskan bahwa semua keputusan ada di tangan pelatih. Ia menolak anggapan adanya intervensi dalam pemilihan pemain. Meski begitu, misteri karirnya terus berkembang. Apakah bayangan masa depan dan potensi serbabisa itu benar-benar akan terpanggil konsisten? Atau justru ia akan menjadi simbol harapan yang belum terwujud sepenuhnya?
Ini menjadi teka-teki yang menyertai setiap langkahnya selanjutnya. Bab 4, desas-desus dan tawaran yang menjulang. Kabar kemudian datang dari negeri Belanda. Media lokal De Stentor menyebarkan informasi bahwa Eliano memilih klub Persib Bandung sebagai tujuan karir baru. Menurut laporan tersebut, Persib memberikan tawaran lebih menarik dibanding klub lainnya di Indonesia. Ketika hal itu muncul, Eliano juga absen dari sesi latihan di klub lamanya PEC Zwolle, menjadi pertanda kuat bahwa kepindahan segera terjadi. Meskipun kontraknya bersama Zwolle masih berlaku, berjalan hingga musim panas 2027, namun ia tampaknya tak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih Henry van der Vecht. Alasan menuju pintu keluar, ia kesulitan mendapat menit bermain reguler. Persoalan menit bermain itu pula yang menjadi motivasi untuk merangkul tawaran dari Maung Bandung. Media juga menyoroti ketertarikan dari Bali United, namun tawaran Persib disebut lebih menggoda hati adik dari pemain AC Milan, Tijjani Reinders. Lini tengah Persib sendiri memerlukan penyegaran, khususnya untuk melengkapi gelandang naturalisasi lain seperti Tom Haye. Kehadiran Eliano diharapkan membawa energi baru, fleksibilitas posisi, serta sensasi pengalaman bermain Eropa yang potensial mengangkat kualitas skuad. Bab 5, menuju Maung Bandung, harapan dan tantangan. Kini, kabar resmi menyatakan bahwa Eliano Reinders telah menyeberang ke Persib Bandung dengan status pinjaman dari PEC Zwolle. Ini bukan sekedar transfer, melainkan bab baru yang dirancang sebagai cerita harapan, kerinduan jam bermain, dan pemenuhan ikatan emosional terhadap tanah leluhur. Ia tiba membawa bekal fleksibilitas posisi sebagai winger, gelandang, atau bek sayap, dan menyatukan pengalaman Eropa dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Maung Bandung sendiri sedang membentuk tim musim 2025-2026. Kehadiran Eliano isyarat serius bahwa klub ingin menyuntik energi baru di tengah lapangan, memperkaya pilihan pelatih, serta membuka peluang merangkai kombinasi tandem dengan Tom Haye. Tidak hanya soal angkasa dan bermain, ia juga hadir sebagai simbol naturalisasi yang cerah untuk sepak bola nasional. Kini, skenario karirnya melaju dalam warna harapan. Bisa saja menit bermain reguler akan memberinya panggung menunjukkan potensinya, bisa juga tantangan adaptasi dan ekspektasi besar menjadi batu uji karakter. Namun yang pasti, kisah ini membawa mereka yang membaca merasa terhubung antara leluhur, pilihan hati, dan impian profesional.